Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferlutfiana di sini akan sedikit mengulas mengenai tokoh sejarah pendidikan Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang sangat ideal. Pendidikan Islam tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang sangat berbeda. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan Islam terus mengalami perubahan baik dari segi kurikulum maupun segi lembaga pendidikannya. Dalam sejarah pendidikan Islam tentunya mempunyai tokoh-tokoh yang sangat ternama. Di antaranya, para tokoh tersebut sangat andil besar dalam memperbaharui konsep pendidikan, khususnya pada pendidikan Islam. Di antaranya mereka merubah atau menggabungkan konsep pendidikan pada masa kolonial Belanda atau modern dengan konsep pendidikan pesantren atau tradisional, di mana menambahkan mata pelajaran selain mata pelajaran agama, namun juga mata pelajaran yang bersifat umum seperti sains dan lain sebagainya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tokoh pada generasi klasik, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasan, Persia, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Lalu bagaimana pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali? Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali itu harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak dengan dititik beratkan kepada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah, bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebagaimana yang dikutip Atiyah Al-Abrashi, bahwa Imam Al-Ghazali berpendapat sesungguhnya tujuan dari pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Ghazali tidak membedakan antara ilmu dengan makrifah seperti tradisi umum kaum sufi. Memang ia pernah menyebutkan bahwa secara etimologi ada sedikit perbedaan antara keduanya, dan ia tidak keberatan atas pemakaian terma makrifah untuk konsep tasawuf dan ilm untuk asentasi. Akan tetapi dalam berbagai kitabnya ia sering memakai dua terma itu sebagai arti yang sama. Menurut Al-Ghazali, metode pendidikan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama metode pendidikan agama dengan menggunakan metode hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil yang menunjang penguatan akidah. Yang kedua yaitu metode pendidikan akidah dengan menggunakan keteladanan dan latihan untuk kebiasaan para peserta didik. Al-Ghazali memberikan perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama yang sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat. Al-Ghazali menginginkan bahwa umat Islam itu memiliki gambaran yang utuh atau gambaran yang makro terhadap pendidikan Islam. Hal ini adalah cara berpikir yang penting dalam memberikan kerangka bangunan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah kecenderungan terhadap agama dan tasawuf. Kecenderungan ini membuat Al-Ghazali menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya dan memandangnya sebagai alat untuk membersihkan diri dari kehidupan dunia. Kecenderungan ini membuat Al-Ghazali mementingkan pendidikan etika karena menurutnya ilmu itu berkaitan dengan etika. Yang kedua yaitu kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini tampak dari karya tulis Al-Ghazali. Ia menjelaskan bahwa ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi manusia jika ilmu itu tidak bernilai. Bagi Al-Ghazali, setiap ilmu itu harus dilihat dari fungsi dan kegunaannya dalam bentuk amaliyah. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.